Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, mari kita belajar manajemen dalam berbagai aspek. Perkembangan manajemen hari-hari ini cukup pesat. Kita lihat ada kemudian manajemen diri, ada manajemen kolbu, ada manajemen ibadah, ada manajemen konflik, ada manajemen perusahaan, dan lain sebagainya. Perkembangan ini mendorong kita untuk lebih mengembangkan ilmu manajemen agar ilmunya bisa diterapkan. Hasil-hasil penelitian kebanyakan dilakukan di sumber ilmunya, yaitu mereka yang hidup di dunia barat. Sementara di kita, di Indonesia, banyak perbedaan-perbedaan yang ketika kita mengambil begitu saja teori-teori manajemen, bukannya sukses dalam berbisnis, dalam berorganisasi, justru yang muncul, yang timbul adalah kegagalan. Karena apa? Karena antara teori dan implementasinya ada beberapa perbedaan yang nanti akan kita pelajari. Kita ingin sukses dalam berbisnis, kita ingin sukses dalam pendidikan, kita ingin sukses dalam berorganisasi, maka pertama kali yang harus kita dalami adalah manajemen. Makna manajemen dulu sudah dibahas, yakni ada manajemen is art, ada manajemen proses planning, organizing, activating, controlling, ada kemudian bekerja melalui orang lain. Jika kita melirik pandangan Stoner, dia mengatakan bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, kemudian mengendalikan, baik itu sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Untuk apa? Kata Stoner, adalah agar tujuan organisasi cepat diraih dalam waktu yang sudah ditetapkan. Begitu juga Martin mengatakan bahwa manajemen adalah bagian dari proses seseorang atau beberapa individu untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari orang lain untuk memperoleh hasil yang tidak dapat dilakukan oleh individu saja. Hal ini kita lihat dalam pandangan Martin bahwa manajemen itu tidak bisa dilakukan oleh seorang diri. Ini salah satu contoh, ternyata ada beda pandangan tentang manajemen ini. Nah, ketika kita bicara manajemen, dulu kita bicara selalu dengan organisasi. Nah, Terry mengatakan bahwa organisasi adalah suatu struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan hingga hubungan-hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan. Nah, ini pandangan Terry, beda lagi dengan pandangan John. Organisasi dianggap sebagai suatu tatanan hubungan antara orang untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dan adanya pembagian tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Itu dalam pandangannya John. Jadi kita melihat bahwa pandangan-pandangan tentang organisasi juga berbeda. Kalau saya menganggap bahwa organisasi adalah sekelompok individu yang memiliki tujuan yang sama dan mereka bersama-sama berikhtiar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan kerja keras, kerja cerdas. Itu makna organisasi dalam pandangan saya, yang barangkali ada sedikit perbedaan tergantung dari, lagi-lagi saya sampaikan, sudut pandang mana orang melihat hal ini. Sahabat-sahabat semua, itu tentang organisasi. Bagaimana pandangan perkembangan teori manajemen yang ada? Mari kita lihat pertama tentang teori manajemen klasik. Robert Owen mengatakan bahwa dengan memperbaiki kondisi kerja atau investasi pada sumber daya manusia, perusahaan dapat meningkatkan output dan juga keuntungan. Jadi manajemen memberikan dukungan terhadap tercapainya keuntungan yang ingin didapat oleh sebuah perusahaan. Begitu juga laju organisasi akan sangat bagus outputnya. Jadi bicaranya tentang, kalau klasik bicara tentang output.
Kemudian kalau Charles, dia berpendapat bahwa prinsip-prinsip ilmiah dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Jadi dia lebih melihat tentang bagaimana produktivitas dari hasil sebuah perusahaan dikelola dengan menggunakan manajemen yang baik. Nah, ini pandangan beberapa ilmuwan. Kemudian berkembang lagi tentang teori manajemen ilmiah. Taylor itu di tahun 1856, ia dikenal dengan Bapak Manajemen Ilmiah. Taylor lebih memfokuskan perhatiannya pada studi waktu untuk setiap pekerjaannya. Time and motivation study. Ini Taylor lebih dikenal dengan itu. Jadi waktu. Jadi ketika bicara tentang manajemen ilmiah, dia bicara tentang waktu. Kemudian Henry, ia melakukan perbaikan metode penggajian. Jadi Henry juga memperkenalkan sistem penilaian terbuka yang merupakan ide dari Owen. Nah, ini kemudian populer dan digunakan untuk perencanaan, yaitu mencatat program kerja yang ada di dalam jadwal pekerjaan. Kemudian kenal juga dengan teori manajemen klasik. Ini Henry Fayol, adalah seorang industrialis. Dia berada di Prancis, yang sering dikenal sebagai bapak aliran manajemen klasik. Dia dikenal dengan upayanya mensistematisir studi manajemen. Jadi sesuatu yang sistematis. Ini Henry Fayol. Kemudian berkembang juga aliran perilaku. Dia adalah Hugo Mastenberg, psikolog Jerman, bapak psikologi industri, yang mendukung menerapkan konsep psikologis dan pemilihan karyawan dan pengetahuan motivasi pada industri. Kemudian ada Mary Parker, dikenal dengan pentingnya peran dan tingkah laku manusia di dalam dunia kerja, di dalam tempat kerja. Kemudian ada lagi pendekatan hubungan manusiawi. Dia adalah Abraham Maslow. Dia menyampaikan bahwa karyawan termotivasi oleh hierarki kebutuhan, bahwa mereka mencarinya untuk mencukupi kebutuhan karyawan. Jadi ketika ada hierarki, orang akan mengejar itu. Jadi ada motivasinya juga di situ. Kalau tanpa hierarki, orang tidak punya harapan. Jadi kalau selamanya karyawan, makanya kemudian di perusahaan itu ada karyawannya, ada kepegawaiannya, ada kepala bagiannya, ada manajernya, ada direkturnya. Jadi ada harapan untuk berkembang dalam setiap kegiatan. Kemudian Douglas, ini yang dikenal dengan teori X dan Y. Kita mengenal teori itu. Nah, fokus kita bukan pada perkembangan tentang teori manajemen itu, karena pasti tidak akan pernah berhenti tentang perkembangan teori manajemen ini. Akan terjadi perubahan-perubahan sesuai dengan sudut pandang dan kebutuhan dalam organisasi itu sendiri. Organisasi kalau kita lihat, terutama di Indonesia, sering mengalami kesulitan dalam perkembangannya karena kebanyakan dari kita terhalang oleh pengetahuan tentang organisasi itu sendiri. Banyak dari kita bicara tentang ilmu organisasi ketika itu bagian dari kebutuhannya. Makanya kita melihat banyak sekali perpecahan yayasan, perpecahan organisasi, perpecahan partai. Mereka menggunakan ilmu tentang organisasi itu sesuai dengan kebutuhannya. Ketika kebutuhannya itu pasal atau aturan atau pengetahuan tentang
bagaimana menjalankan ADART, maka orang akan mencari ruang kosong dari itu. Nah, jika sudah menemukan ruang-ruang kosong itu, kemudian mereka mengembangkan sendiri logika-logika ilmu manajemennya untuk kepentingan diri dan kelompoknya, bukan bagaimana menyelamatkan organisasi. Atau sering juga kita menemukan ini di Indonesia ini organisasi tidak berkembang karena apa? Karena kita berebut di ranah kepentingan kelompok, akan tetapi tidak mau diungkapkan dalam rapat organisasi. Nah, kebanyakan dari kita ketika rapat dalam ruangan tidak pernah menyampaikan tentang keluhan, ketidakcocokan, tetapi justru membangun rapat setelah rapat itu ditutup. Jadi kita itu lebih sering rapat di luar rapat. Ketika rapat kita semuanya sepakat, tetapi setelah keluar kita ribut dengan pandangannya masing-masing. Ini kebanyakan dari kita seperti ini. Kenapa seperti itu? Banyak aspek yang kemudian mendorong untuk hal itu. Salah satunya pimpinannya diktator. Jadi kalau pimpinan diktator, orang tidak berani untuk bicara di ruangan. Akhirnya ini menjadi kendala berkembangnya organisasi. Yang kedua, pengetahuan tentang organisasi kita lemah. Jadi sesungguhnya ketika orang sudah rapat kemudian melakukan kegiatan sendiri, ini justru yang akan menjadi merusak adanya organisasi. Nah, tetapi tadi itu pengetahuan orang tentang organisasi itu yang masih terbatas. Orang bicara tentang pandangan itu bisa dikembangkan di luar. Hal itu bisa kalau tidak mengganggu organisasi. Selama tidak mengganggu organisasi. Justru yang paling sering kita temukan di dalam rapat semuanya sepakat, setelah keluar menjadi tidak sepakat dan mereka mengadakan rapat sendiri. Ini bisa jadi karena pengetahuan. Tadi bisa jadi karena diktator pimpinannya, yang kedua karena pengetahuan, yang ketiga karena tidak punya mental untuk atau tidak memiliki keberanian untuk mengemukakan pendapat di depan umum. Makanya sebagai pemimpin dalam organisasi sesungguhnya harus bisa memahami bahwa ketika semuanya sepakat, ya, kita harus meyakini bahwa ada ketersumbatan aspirasi dari anggota. Aspeknya banyak. Jadi justru pemimpinnya sendiri yang harus memahami itu dalam organisasi. Kok semuanya diam saja dalam rapat ini? Berarti ada ketersumbatan. Kok tidak memiliki pendapat yang lain? Bisa jadi ada ketakutan. Kok tidak paham semuanya? Atau semuanya sepakat padahal sesungguhnya mereka tidak paham. Ini yang harus disikapi oleh pemimpin untuk introspeksi kepada dirinya. Ada apa dengan organisasi ini? Jadi banyak strategi tentang hal ini nanti kita bicara di ranah kepemimpinan. Tapi kalau kita bicara organisasi, maka yang melakukan introspeksi adalah harus pimpinannya. Berarti harus ada cara lain untuk menjaring informasi. Banyak cara-cara itu. Antara lain umpamanya secara tertulis. Yang kedua dibuat kelompok. Yang ketiga melalui media elektronik untuk memberikan masukan-masukan sebelum atau waktu saat rapat atau bahkan setelah rapat. Tetapi setelah rapat itu kerangkanya adalah ketika orang melakukan negosiasi. Nah, nanti kalau rapat sudah diketuk dan sudah final, maka semua anggota organisasi harus mengikuti keputusan yang telah ditetapkan. Jangan karena pendapatnya tidak dipakai kemudian tidak mau mengikuti apa yang jadi keputusan organisasi. Karena kelompoknya tidak tercapai aspirasinya dan tidak menjadi keputusan, kelompok itu kemudian memecahkan diri. Jangan, berarti bukan tadi tidak masuk ke definisi adalah
kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dan bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut. Ikhtiar yang maksimal itu untuk mencapai hal itu. Ini yang sering terjadi di kita. Akhirnya organisasi kita tidak berkembang, lembaga pendidikan kita tidak berkembang, yayasan kita tidak berkembang. Nah, ini menyampaikan aspirasi juga harus disiapkan sesuai dengan sesuai dengan pengetahuan anggotanya. Jadi pimpinan harus juga membaca. Jika anggotanya belum terbiasa menyampaikan di depan forum, maka harus ada media yang digunakan untuk menyampaikan pendapat-pendapat tersebut. Ini penting difahami ketika kita menjalankan teori-teori organisasi. Teori organisasi itu mengkaji, melakukan studi terhadap struktur dan desain organisasi secara keseluruhan. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Nah, struktur, apa itu struktur? Struktur merupakan suatu bentuk formalitas atau penegasan secara formal untuk mencapai koordinasi antara pola-pola interaksi yang terdapat atau terjadi antara pelaku dalam organisasi tersebut atau organisasi di mana mereka berada. Nah, tata struktur atau pola ini dikembangkan tadi bisa jadi memiliki fungsi untuk memberikan motivasi kepada seseorang, bisa jadi untuk memperjelas tanggung jawab, tugas, wewenang, hak. Itu. Nah, nanti juga akan terjadi juga di dalam organisasi ini. Orang sering menuntut kewajibannya, tetapi lupa akan hak-haknya. Ini juga tidak dibolehkan. Atau justru yang paling banyak yang terbalik. Orang menuntut hak tapi lupa akan kewajibannya. Kalau ini mayority. Tapi sama dua-duanya. Kalau yang pertama tadi itu harus mendapatkan perhatian penuh. Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang ikhlas. Nah, ini harus diperhatikan betul oleh para pemimpin. Tapi kalau yang kedua, harus dimunculkan kesadaran bahwa munculnya hak itu ketika bersamaan dengannya itu kewajiban dijalankan secara baik dan konsekuen. Jadi muncullah apa menjadi haknya. Nah, ini asik memang di ranah ini. Biasa tarik ururnya kan. Kalau sekelompok orang biasanya ada dari unsur pimpinan itu bicara tentang kewajiban, sementara anggota lebih menekankan kepada hak-haknya. Ini biasanya menjadi perdebatan yang luar biasa. Tapi inilah yang harus dilakukan oleh pemimpin, karena pemimpin itu sebenarnya sederhana sekali. Tugas pemimpin adalah sederhana. Apa itu? Tugas pemimpin adalah mempertegas pilihan. Jadi kalau kita anggota dalam organisasi, kemudian ada anggota kita rapat dan lain sebagainya, jadi pemimpin itu tinggal mempertegas pilihannya saja, tidak kemudian otoriter, tapi justru dari pilihan-pilihan yang ada di dalam organisasi yang terdiri dari anggota dan seluruh yang ada di dalam struktur itu disaring oleh seorang pemimpin, disaring oleh seorang untuk mempertegas mana pilihannya, yang memberikan ruang kepada semua anggota organisasi untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau pendapat sudah terkumpul, pimpinan organisasi tinggal mempertegas mana pilihannya. Makanya ada voting, ada kemudian musyawarah untuk mufakat, ada kemudian mempertimbangkan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat, itu ada juga. Dan masih banyak pola-pola yang kemudian digunakan oleh para pemimpin. Hanya melihat kelemahan dan kelebihan juga ada, atau kekuatan dan kelemahan juga ada, dalam rangka untuk memutuskan sebuah hasil rapat. Jadi seorang pemimpin dalam organisasi tugasnya sangat sederhana, yaitu mempertegas pilihan. Nah, tata
kerja struktur organisasi yang kita kenal sebenarnya cukup banyak, tetapi ada beberapa yang disampaikan nanti Anda kembangkan sendiri. Yang pertama adalah menetapkan tugas-tugas. Jadi menetapkan tugas. Jadi dalam struktur berarti ada tugas. Kemudian yang kedua penanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa dan siapa. Kemudian dalam struktur juga bicara tentang mekanisme kerja, mekanisme, koordinasi, pola interaksi, kemudian tata aturan yang harus ditaati itu seperti apa. Itu ada dalam struktur organisasi. Kemudian desain organisasi. Kita juga mengenal dalam organisasi itu ada desain organisasi, yakni kegiatan yang menyangkut upaya konstruksi, rekonstruksi, dan perubahan struktur. Nah, ini dengan pola-pola tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kalau bicara manajemen, kita selalu bicara tentang bagaimana tujuan yang telah ditetapkan itu bisa tercapai. Desain organisasi juga sangat berhubungan dengan the principle of management, kemudian berhubungan juga dengan penggunaan prinsip-prinsip organisasi yang ada di dalam lingkup organisasi tersebut. Perkembangan teori-teori organisasi itu terus bergerak, dan mari bersama-sama kita lihat beberapa pandangan dari para tokoh. Antara lain adalah Frederick Taylor, atau yang dikenal dengan teorinya tentang manajemen ilmiah. Dia memberikan beberapa ajaran, antara lain harus ada tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan bebannya masing-masing. Kemudian kerjasama merupakan tujuan. Jadi tujuannya adalah bagaimana semuanya bisa kerjasama. Kita harus bisa membedakan antara sebuah pekerjaan yang dikerjakan oleh orang satu dan dikerjakan oleh kelompok. Bahwa kerjasama itu jauh lebih luar biasa hasilnya daripada hanya seorang diri. Kemudian dia memperkenalkan juga tentang bagaimana pelatihan ada. Berarti ada pelatihan, tetapi sebelumnya pasti didahului oleh seleksi. Nih, ini yang berarti di kantor-kantor kita sering mendengar ada penelitian dan pengembangan litbang, ada pusat pendidikan dan latihan, dan lain sebagainya. Ini berarti mendekati teori manajemen ilmiah. Kemudian tadi ada seleksi, maka untuk mendapatkan seorang karyawan harus ada ukuran-ukuran yang pasti dari awal. Memang kita banyak prosesnya di Indonesia terutama sudah menggunakan ini, tetapi subjektivitas individu kemudian mempengaruhi terhadap keputusan yang diambil. Ini yang kemudian banyak menjadi kendala dalam proses seleksi. Ada nepotisme, ada korupsi, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menghambat laju perjalanan birokrasi yang ada di dalam organisasi kita. Taylor juga memperkenalkan bagaimana atau caranya untuk melakukan seleksi karyawan biar kualitas karyawan itu baik. Nah, dari bagusnya penerimaan karyawan yang dilakukan secara selektif dan terukur, kemudian dilakukan pelatihan, kemudian belajar kerjasama. Nah, kemudian ada tugas tanggung jawab yang jelas. Ini yang akan mendorong cepatnya tujuan organisasi yang telah ditetapkan itu bisa tercapai. Ini dalam pandangannya Taylor.
Kemudian ada pandangan lain, yakni yang disampaikan oleh Henry Fayol tentang prinsip-prinsip organisasi. Dia menyampaikan tentang ada 14 prinsip organisasi. Namun itu kemudian nanti berkembang terus, ya, bukan hanya pada 14, bisa jadi nanti 19, 20, 30 sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi ada prinsip-prinsip utama dalam teori organisasi. Kemudian kita mengenal juga Max Weber. Dia menyampaikan tentang birokrasi. Jadi bagaimana sih birokrasi yang bagus? Birokrasi yang bagus berarti orientasinya lebih kepada kecepatan layanan, tanggung jawab yang jelas, akuntabilitas yang jelas. Nah, ada problem di kita di Indonesia. Justru dengan adanya birokrasi justru akan menghambat lajunya perkembangan sebuah organisasi. Ini yang kita sayangkan. Kayak di jalan-jalan itu loh, kalau ada jalan rusak, ada selokan, kemudian ada yang ngatur, bukannya kemudian jadi lancar, justru jadi lambat. Itu ciri khas. Jadi birokrat-birokrat di Indonesia itu udah dicontoh oleh masyarakat di pedesaan hari-hari ini. Jadi dengan kepentingan tertentu, ya, tapi tidak semua, tapi banyaknya seperti itu. Kalau kita sering di perjalanan seperti itu. Ini dicontoh juga oleh masyarakat pada level tertentu. Jadi harapannya dengan ada birokrasi itu untuk mempermudah, memperlancar, dan tanggung jawab yang jelas. Tetapi yang terjadi justru dengan adanya birokrasi itu kemudian menjadi melambat proses-proses yang ada. Kemudian ada juga Davis yang menyampaikan tentang bahwa organisasi juga harus memerlukan adanya visi dan misi. Nah, Islam mengajarkan tentang visi dan misi ini. Di awal saya sudah sampaikan bahwa visi dan misi Islam itu visinya jelas bahwa lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Apapun bentuk kegiatannya, apapun bentuk aktivitasnya, semuanya harus didasari atas niat baik. Kemudian ada juga teori tentang organisasi yang berhubungan dengan perubahan sikap, hubungan antar manusia. Ini sudah berkembang, ke sini sudah berbeda lagi. Kalau awal-awal kita bicara manajemen, bagaimana output itu, jadi manajemen berfungsi untuk mendorong hasil yang sangat tinggi, tetapi kemudian sekarang berkembang, terutama ini Elton Mayo menyampaikan bagaimana perubahan sikap itu muncul akibat dari aktivitas yang ada dalam organisasi. Hubungan antar manusianya seperti apa? Perubahan sikapnya seperti apa? Begitu juga sistem kerja dan sistem membentuk kerjasama yang disampaikan oleh Bernard, itu juga seperti itu. Kemudian Douglas, kita mengenal teori X dan Y, dua sisi yang kemudian manusia ketika melakukan sesuatu maka dampaknya ini. Ya, ini teori X dan Y. Kemudian ada Benis. Ini juga tentang birokrasi. Perubahan pandangan tentang birokrasi yang ada di dalam organisasi. Jadi ada perubahan-perubahan itu. Ini dalam pandangannya Warren. Kemudian apa saja sih yang ada dalam kegiatan organisasi? Dalam organisasi tentu ada orangnya. Ada 2 orang atau lebih, berarti ada sekelompok orang, ada maksud dan tujuan, ada kerjasama, ada pembagian proses kerja, ada hubungan, kemudian ada tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu, kemudian ada kerja keras dari semua unsur yang ada di dalam organisasi, kemudian ada kesalihan sosial. Nah, ini yang
dibutuhkan sampai hari ini. Kesalehan sosial memang sekarang itu berkembang juga di perusahaan dengan menyisihkan hasil, namun lagi-lagi karena berhubungan dengan birokrasi, banyak yang kemudian memanfaatkan kesalehan itu menjadi untuk kepentingan individu atau kepentingan kelompoknya. Ini terjadi juga di kita seperti ini. Nah, itu yang berhubungan dengan organisasi. Kemudian apa ciri atau atribut organisasi? Yang pertama adalah sekumpulan orang. Kemudian di situ juga ada interaksi, kemudian ada tujuan yang hendak dikembangkan, kemudian ada kreasi sosial, ada aturan, ada korporasinya, kemudian ada pengkoordinasiannya. Ini bagian-bagian atau ciri dan atribut organisasi yang ada. Itu pola organisasi. Kemudian bagaimana membangun organisasi yang baik? Membangun organisasi yang baik, yang pertama adalah dengan menetapkan tim manajemen yang kuat secara bersama-sama. Jadi sama di dunia bisnis, di dunia organisasi. The right man on the right place. Jadi tepatnya orang untuk memegang posisi tertentu itu akan menentukan sukses tidaknya organisasi tersebut. Jadi ketika tidak tepat menempatkan orang, maka itu awal dari kegagalan. Kalau ingin sukses, ingin membangun organisasi yang top, maka yang pertama adalah bagaimana menempatkan anggota organisasi di struktur yang tepat. Jadi lebih ke orang, bukan ke sistem. Kenapa bukan ke sistem? Karena sempurna sistem pasti ada titik lemah. Apa itu titik lemahnya? Narasi yang bisa multitafsir. Tapi kan undang-undang sudah dibuat secara jelas, tepat. Ya, dalam kondisi tertentu. Tapi dalam kondisi lain akan berubah. Sama dengan Undang-Undang ITE. Kita ingat betul dulu Undang-Undang ITE itu lebih menekankan bagaimana transaksi keuangan bisa terlindungi. Tetapi dengan berubahnya kepemimpinan hari ini, Undang-Undang ITE lebih banyak digunakan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Contohnya seperti itu. Jadi dibuat sesempurna apa kalau narasi undang-undang peraturan itu pasti ada titik lemahnya. Oleh sebab itu penekanan pengembangan organisasi menjadi organisasi yang top adalah dengan cara memilih orang yang tepat dalam struktur organisasi tersebut. Jadi ketepatan memilih orang menjadi urgensi dari pola membangun organisasi yang baik. Yang kedua, untuk mengembangkan baru sistem yang baik. Setelah orangnya ditempatkan dengan posisi yang tepat, maka dibantu oleh sistem yang baik pula. Dengan sistem yang baik akan membantu orang untuk bisa mengembangkan organisasi menjadi luar biasa. Jadi dua yang harus dikembangkan. Kemudian yang ketiga, informasi. Bisa teknologi informasi, mengikuti perkembangan teknologi seperti apa. Jadi ada orangnya, ada sistemnya, ada orangnya yang tepat, hampir semuanya ada, jadi harus orang yang tepat di posisi yang tepat. Yang kedua, harus ada sistem yang tegas, jelas dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga,
ada perangkat informasi yang maju, berkembang, teknologi kekinian. Itu yang dibutuhkan dalam membangun organisasi yang baik untuk masa depan. Sering kita terjebak dalam dua kondisi. Ada TI, ada TO. TI itu tujuan individu, ada TO adalah tujuan organisasi. Nah, TI dan TO ini bisa membuat seseorang itu condong ke individunya. Contohnya saya masuk organisasi untuk tujuan tertentu, tapi tujuan organisasi dikesampingkan. Ada juga saya lebih mengutamakan TO umpamanya, sehingga tujuan individunya menjadi lemah. Nah, ini dua-duanya kondisi harus dibuat seimbang oleh kita. Bagaimana tujuan individu seimbang dengan tujuan organisasi. Kalau anak-anak muda biasanya masuk ke organisasi, itu ada sebagian yang karena tujuan individunya muncul, saya pengen banyak teman, berarti tujuan individunya ada. Saya masuk organisasi untuk menambah pengalaman, tujuan individunya dapat. Boleh nggak ada tujuan individu? Boleh. Yang tidak boleh itu membuat sesuatu tidak seimbang. Saya masuk organisasi, habis waktu saya untuk organisasi menjadi tidak bagus juga. Seluruh harta, kekayaan, tenaga, dan waktu untuk organisasi. Tidak bisa. Karena apa? Manusia memiliki tujuan individu. Atau dibalik, saya masuk organisasi, saya membuat organisasi karena tujuan individu. Tidak boleh juga. Tujuan organisasi harus ada. Apa tujuan organisasi yang kita bangun? Kalau menurut Undang-Undang Dasar, tujuan kita adalah yang pertama adalah bagaimana mencerdaskan anggota organisasi. Yang kedua, bagaimana memakmurkan anggota organisasi. Jadi mencerdaskan baru memakmurkan, gitu. Nah, tarik ulur itu pasti ada bagi orang yang sudah memahami tentang teori-teori organisasi ini. Kadang orang pada kesempatan tertentu memotret orang lain, bahaya juga untuk seorang pemimpin. Dianggap orang yang bertentangan dengan dirinya akan menembak dengan tujuan individu yang dilakukan oleh orang lain. Sementara ketika dia tidak punya kepentingan, tidak menembak itu, tidak melakukan evaluasi dengan sasaran-sasaran tertentu. Nah, bahayanya evaluasi dengan sasaran tertentu karena akan menghilangkan objektivitas. Padahal dalam teori organisasi itu ada tujuan individu dan tujuan organisasi. Yang penting membuat seimbang seperti apa. Di satu sisi tujuan individunya tercapai, tetapi di sisi lain tujuan organisasinya juga tercapai. Mana yang harus didahulukan oleh seseorang ketika ada dua kepentingan yang sama? Maka sesungguhnya seorang anggota organisasi, seorang anggota dalam sebuah organisasi bisa melakukan kajian-kajian tentang hal ini dengan menghitung sisi lemahnya dan sisi baiknya, sisi buruknya dengan sisi baiknya. Ini bisa dilakukan oleh seseorang untuk mengkaji ini. Apa dampaknya terhadap sebuah perbuatan yang kemudian dia lakukan untuk tujuan individu? Kan tidak ada salahnya kalau orang mencari pengalaman berorganisasi ketika masuk ke organisasi, tidak ada salahnya. Tapi di sisi lain apa? Organisasi terbantu oleh pemikirannya, oleh sumbangan materinya dari seseorang itu. Untuk kepentingan ini, bagaimana kegiatannya itu bisa mencerdaskan anggota organisasi, bisa juga mencerdaskan lingkungannya. Karena organisasi hari ini sangat berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya.
atau di lingkungan organisasinya. Ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Jadi keseimbangan itulah yang kemudian mendorong sebuah organisasi itu bisa maju. Ya, tanpa keseimbangan pasti ada ketimpangan. Nah, kalau sudah muncul ketimpangan antara kepentingan individu dan organisasi, pasti akan memunculkan konflik, dan konflik itu bukan konflik yang produktif, konflik yang lebih menguras energi, pikiran, dan segalanya lah akan menguras itu. Nah, kalau konfliknya konflik yang bisa dikelola itu lebih bagus. Persoalannya adalah ketika konfliknya itu tidak mengandung unsur-unsur yang membuat sinergitas akan lebih berkembang. Nah, ketika bicara tentang kepentingan individu, kepentingan organisasi yang kita lihat, maka masing-masing individu harus dibekali dengan ilmu pengetahuan tentang manajemen dan organisasi. Nah, untuk ini ya, untuk menyeimbangkan, Pak, kalau saya kan lebih mementingkan kepentingan organisasi. Boleh-boleh saja, yang penting tidak membuat segala sesuatu itu timpang. Kalau timpang, maka kepentingan individunya juga tertinggal jauh. Bahkan bisa jadi dia akan lupa dengan keluarganya karena kepentingan organisasinya jauh lebih dikedepankan. Jadi mengelola kepentingan individu dan kepentingan kelompok adalah tugas dari masing-masing individu untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, peran pemimpin dalam mengelola tujuan individu dan tujuan organisasi. Berarti tugas pemimpin adalah mendefinisikan mana tugas individu, mana tugas organisasi, mana kewajiban individu, mana kewajiban organisasi. Pada saat kapan orang bisa berpihak kepada tugas-tugas dan kewajiban yang di dalam organisasi, pada saat kapan orang akan berpihak kepada kepentingan individunya. Akan tetapi jika sudah berhubungan dengan urgenitas, sesuatu yang urgen, maka kepentingan organisasi harus lebih didahulukan daripada kepentingan individu. Nah, kondisi-kondisi ini pada saat kapan seseorang bisa lebih mendahulukan kepentingan organisasi adalah tugas pemimpin untuk menyampaikan hal itu sebagai pegangan bagi anggota organisasi. Saya kira itu yang berkenaan dengan kepentingan individu dan kepentingan organisasi, TI dan TO. Dalam mengelola organisasi ada beberapa pola yang dikembangkan untuk level organisasi, ada level grup, ada level individu. Nah, tergantung pada kondisi mana ini bisa kita kembangkan. Pertama pada level individu, individual level. Input apa yang harus kita lihat? Yang pertama adalah organization design, jadi desain organisasi, kemudian group design, kemudian personal karakter. Ini untuk individual level. Kemudian pada desain komponennya apa saja? Ada desain komponennya, ada skill, ada task identity, kemudian ada task significance, ada autonomy, ada feedback about result. Itu tentang desain kompeten. Kemudian outputnya apa yang diharapkan? Individual
effectiveness, kemudian satisfaction, ada personal development. Itu output yang diharapkan. Nah, sedangkan pada group level yang diharapkan dari inputnya adalah organization design organisasi. Kemudian desain komponennya apa saja, ada goal clarity, ada task struktur, ada group composition, kemudian ada group norm. Apa pada outputnya yang diharapkan? Team effectiveness. Tuh. Kemudian ada quality of work life, ada performance. Itu pada tataran group level. Kemudian pada level organisasi atau organizational level itu apa? Pertama, inputnya diharapkan ada general environment, kemudian ada industri struktur, kemudian pada desain komponennya itu apa? Ada strategi, ada culture, ada struktur, ada teknologi, ada human resources. Itu desain komponennya. Sedangkan outputnya apa yang diharapkan? Yakni organization effectiveness. Itu output dari organizational level. Tadi kita mengenal apa yang dinamakan general environment, yakni menggambarkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan oleh seluruh anggota organisasi tersebut. Kemudian ada faktor eksternal, ini wujud dalam bentuk ketidakpastian dalam bidang sosial, teknologi, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kemudian strategi itu merupakan gambaran organisasi dalam menggunakan sumber dayanya untuk memenangkan kompetisi. Umpamanya kompetisi dalam bisnis, dalam kewirausahaan, dalam politik, itu strategi. Strategi dapat dipetakan dalam bentuk misi organisasi, sasaran bisnis, tujuan strategis, atau kebijakan perusahaan dalam berbisnis. Kemudian kita tadi menyampaikan tentang struktur. Kalau sistem yang terstruktur menggambarkan bagaimana fungsi dalam organisasi didesain guna menyelesaikan tugas-tugas organisasi yang ada oleh individu-individu masing-masing. Struktur menggambarkan mode organisasi yang dipilih untuk memberi tugas, mengarahkan sub-sub yang ada, kemudian memberi tanggung jawab, juga memberikan hak kepada mereka. Kemudian culture atau kultur organisasi menggambarkan tentang asumsi dasar atau nilai yang ada dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi di mana mereka berada. Kemudian kultur juga mengarahkan karyawan kepada tujuan perusahaan dan memberikan arahan berbagai jenis perilaku yang diperlukan dalam rangka untuk mencapai kesuksesan yang telah ditetapkan. Kemudian ada sistem human resources, yakni mencakup mekanisme untuk menseleksi, mengembangkan, mengevaluasi kinerja, dan memberikan penghargaan, reward and punishment kepada seluruh anggota organisasi. Nah, sistem ini akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan berbagai jenis keahlian, personality, dan perilaku organisasi. Kemudian teknologi dipergunakan sebagai jalan organisasi untuk merubah input ke dalam produk layanan yang menghasilkan satisfaction, kepuasan para pelanggan dalam rangka untuk
melanjutkan lebih baik lagi organisasi di mana berada. Ini bagian dari sistem manajemen informasi yang ada di dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Manusia itu ada kecenderungan untuk selalu mengembangkan dirinya. Bila salah mengelolanya, maka pengembangan diri akan berubah menjadi keserakahan. Orang punya baju satu ingin dua, punya sendal yang branded satu pengen tiga, orang punya mobil satu pengen dua, orang punya rumah satu pengen dua, udah dua pengen tiga, pengen empat. Nah, organisasi juga seperti itu sesungguhnya. Makanya kemudian para ahli manajemen, para ahli organisasi mengenalkan kepada kita apa yang dinamakan organizational development, OD. Orang sering mengenal dengan OD. Bagaimana mengembangkan organisasi biar terukur, sama dengan ketika kita berhutang ke bank. Sudah punya hutang 1 juta, pengen 2 juta, pengen 3 juta untuk mengembangkan usahanya. Sudah kita punya utang 1 miliar, pengen 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, begitu terus. Itu butuh objektivitas dalam mengembangkan. Makanya kalau kita berhutang ke bank juga sama, punya landasan, harus didasarkan atas data. Datanya apa? Kalau berhutang tidak boleh melebihi dari 25% aset, contohnya kayak gitu. Sama juga dengan pengembangan organisasi. Kita ingin mengembangkan organisasi, tetapi kemudian data yang kita dapat tidak mencukupi, maka jangan dikembangkan dulu. Nah, untuk mengembangkan itu maka dibutuhkan yang pertama adalah bagaimana kita mengumpulkan data yang ada dalam organisasi kita, atau mendiagnosis data yang masuk. Jadi kalau udah punya data, kemudian didiagnosa, dianalisis, kemudian baru dirancang. Nah, ini dibutuhkan itu. Jadi data dikumpulkan, dianalisis, didiagnosis, kemudian baru diintervensikan. Untuk apa? Ya, gunanya adalah untuk menghubungkan, mensinergikan antara strategi, kemudian kemampuan organisasi, kultur organisasi, struktur organisasi, sistem, human resources, dan lain sebagainya. Hal ini dihubungkan dengan apa? Tadi yang strategi, human resources, struktur, sistem, kultur, itu kita harus mampu menghubungkan dengan apa tujuan organisasi tersebut. Bagaimana ini setelah dilakukan diagnosis dari data-data itu, kemudian dihubungkan dengan strategi, struktur, seperti apa? Apakah bisa dilakukan pengembangan atau tidak? Nah, hal ini kemudian yang dianalisis oleh para ahli tersebut. Untuk apa sih sesungguhnya? Adalah dalam rangka agar organisasi tetap atau perusahaan tetap dalam kondisi efektif dan efisien. Nah, pengembangan itu berarti arahnya ke sana. Jangan sekali-kali kita mengembangkan organisasi, mengembangkan bisnis, arahnya adalah kepuasan nafsu antar anggota organisasi. Kan kita sering begitu, organisasi sebelah juga melakukan ini, organisasi sebelah kita belum melakukan analisis data, belum mengumpulkan data, belum mendiagnosa data, belum apapun, kita kemudian melakukan, iyalah kita juga harus, kita jangan ketinggalan. Nah, jangan sekali-kali seperti itu. Lakukan analisis, kumpulkan data-data, kemudian lakukan analisis. Apakah human resources-nya memenuhi? Apakah strateginya kita miliki? Bagaimana dengan struktur organisasi? Bagaimana dengan sistem yang ada?
bagaimana dengan kultur budaya yang ada di dalam organisasi kita, itu harus dipotret dulu. Jangan sekali-kali seorang pemimpin mengambil keputusan tanpa kekuatan potret itu. Karena apa? Kadang-kadang organisasi yang sedang bersaing itu nafsunya, libido untuk mengalahkan pesaing itu sangat tinggi. Dampaknya apa? Dampaknya nanti hilangnya efektivitas dan efisiensi sebuah organisasi. Jangan sampai kita ketika melakukan persaingan ingin melampaui pesaing-pesaing itu, yang dibutuhkan hanya dengan strategi yang sederhana kita menggunakan strategi yang amat boros, ya, mengakibatkan perusahaan kita menjadi tidak efektif, tidak efisien lagi. Nah, dengan dikumpulkannya data, dilakukan analisis dan diagnosis, diharapkan langkah-langkah yang dilakukan itu terukur dari sisi SDM-nya, terukur dari sisi finansialnya. Jadi dua-duanya bisa menghasilkan sesuatu yang membuat perusahaan kita efektif dan efisien. Harapannya pengembangan organisasi itu bisa mendorong lebih efektif dan lebih efisien dalam kinerja organisasi, dan akhirnya adalah memberikan tadi, hal ini bila kita lakukan akan bisa melatih kecerdasan anggota organisasi di satu sisi, tapi di sisi lain juga akan mampu memakmurkan anggota organisasi. Nah, satu kali langkah dalam pengembangan akan mencerdaskan, akan dapat mencerdaskan, di sisi lain juga karena efek berjalan efektif dan efisien bisa memberikan kemakmuran kepada sesama. Tadi juga kita bicara tentang goal clarity. Apa itu? Yaitu seberapa bagus pemahaman suatu kelompok terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Bisa jadi anggota organisasi itu tidak paham tujuan yang akan ditetapkan. Makanya dibutuhkan penjelasan yang masif, penjelasan yang menyeluruh dari pimpinan organisasi. Secara umum, goal harus membuat orang tertantang. Jadi membuat goal itu harus membuat orang bersemangat, harus membuat orang merasa terpacu gitu. Kemudian dalam membuat goal juga ukurannya harus jelas. Kalau umpamanya di pesantren itu ya hafal imriti, hafal Quran, hafal jurmiyah, hafal juman, paham tentang A, B, C, D, E, F, itu hafal tentang apapun gitu kan. Harus jelas, diungkapkan secara jelas. Jangan tujuannya biar memahami ilmu agama, terus ilmu mana yang agama dan yang tidak agama menjadi sulit untuk kita bisa jelaskan. Yang jelas, tegas gitu kan dalam membuat goal. Kemudian kalau sudah menentukan dengan jelas, didukung oleh sistem yang dapat mengukur seberapa besar, seberapa capaian yang ada. Jadi ukuran capaiannya seperti apa. Kemudian juga harus ada orang yang melakukan monitoring, melakukan pengawasan terhadap, melakukan evaluasi terhadap tujuan-tujuan yang telah ditetapkan itu. Dan juga harus dapat mengukur juga umpan balik mengenai hal pencapaian tujuan yang telah dicapai oleh anggota-anggota organisasi tersebut. Kemudian selain tadi dilakukan monitoring, juga dibutuhkan oleh anggota organisasi juga disampaikan pencapaian tersebut. Nah, setelah dilakukan evaluasi, jangan hanya untuk pimpinannya, tetapi hasil evaluasi tersebut juga disampaikan kepada seluruh anggota organisasi. Kemudian tadi juga kita mengenal istilah task struktur. Task struktur
ya, tugas yang berhubungan dengan bagaimana kelompok kerja dirancang. Jadi siapa dengan siapa, apa yang dilakukan oleh siapa, itu harus jelas di dalam task structure ya. Nah, juga menjelaskan mengenai bagaimana tugas dan tanggung jawab desain dan dialokasikan kepada para anggota organisasi yang ada sesuai dengan jobnya masing-masing. Jadi harus jelas juga tentang bagaimana tugas dan tanggung jawab ada melekat pada dirinya. Kapan, saat, di mana itu melekat. Nah, yang sering kita rasakan justru ini yang sering kita rasakan yang berkenaan dengan sumber daya manusia di dalam organisasi, terutama di Indonesia, ketika di kantor itu sangat diukur oleh tanggung jawab yang ada yang berhubungan dengan waktu. Saya berangkat jam 8, pulang jam 5. Memenuhi itu dianggap sudah selesai. Sementara kalau di luar itu bukan tugas kantor. Padahal ketika dia di kantor juga melaksanakan tugas-tugas individu. Tadi loh, antara TO dan TI. Maka sesungguhnya butuh kajian yang mendalam untuk membatasi TO dan TI. Orang ketika di dalam perusahaan selalu mengatakan bahwa saya mengerjakan tugas-tugas ini. Padahal orang itu juga mengerjakan tugas-tugas lain. Nah, ruang yang ada di dalam tugas yang dilakukan di lingkup organisasi itu harus kita juga memberikan ruang yang sama di luar pekerjaan tersebut. Kecuali memang dia bekerja habis di ruangan itu tanpa melakukan apapun, silahkan menggunakan waktu. Akan tetapi jika berhubungan dengan tugas-tugas yang ada di dalam organisasi, yang ada di dalam perusahaan, yang kegiatannya sangat tidak terukur dengan produktivitasnya, maka sesungguhnya ruang-ruang atau waktu-waktu yang ada di luar waktu organisasi itu bisa digunakan untuk waktu-waktu atau pekerjaan yang berhubungan dengan organisasinya. Jadi kalau kita kerja di perusahaan full memang dari jam 8 sampai jam 5 untuk mengerjakan tugas kantor, oke lah, itu dibatasi dengan waktu. Akan tetapi jika kita dalam kurun waktu itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain, maka ketika di luar pun, ketika di rumah pun, dia harus bisa melakukan tugas-tugas lain. Karena apa? Membuat keseimbangan tadi antara TO dan TI. Jangan karena di kantor yang kita banyak sekali pekerjaan yang tidak diukur produktivitasnya dengan waktu dan kuantiti. Ketika di kantor dia mengatakan waktu bekerja saya di sini, padahal dia mengerjakan lain. Ketika di luar dia tidak mau mengerjakan padahal tugas kantor. Padahal ketika di kantor dia juga mengerjakan tugas-tugas lain. Nah, ini kembali lagi tadi yang disampaikan, buatlah seimbang antara TO dan TI. Ini butuh kesepahaman antara anggota organisasi. Kecuali memang ruang dan waktu yang disediakan untuk para pekerja itu dibagi habis untuk melakukan sebuah kegiatan, silahkan ya. Berarti itu juga seimbang antara TO dan TI. Ketika waktu kerja itu memang sudah ditentukan, memang bekerja terus untuk menghasilkan sebuah produk dengan kuantiti tertentu sehingga memang tidak mengerjakan lain, di rumah tidak mengerjakan pekerjaan kantor, tidak apa-apa. Tapi kalau banyak ruang waktu yang dapat digunakan di luar ruang kantor, kita juga tidak boleh membatasi pekerjaan-pekerjaan itu di luar waktu dan tempat yang pada awalnya ditentukan, gitu loh. Jadi kalau kita masih bisa menggunakan kerja lain, kenapa tidak membuka ruang di waktu yang lain? Tujuannya untuk apa? Ingat, keseimbangan antara TI dan TO, tujuan individu dan tujuan organisasi. Kemudian kita juga mengenal tim functioning. Tim functioning ini menjawab pertanyaan mengenai bagaimana tugas dan tanggung jawab didesain dan dialokasikan kepada seluruh anggota. Bagaimana anggota saling berhubungan merupakan hal penting dalam sebuah tim, sebab kualitas hubungan akan sangat mempengaruhi kinerja.
Makanya kemudian orang membutuhkan manajemen karena interaksinya itu melebihi dari satu orang. Ingat, pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang dalam satu waktu tertentu ya dengan yang dilakukan oleh beberapa orang dalam kurun waktu tertentu, dari sisi kuantitas akan dimenangkan oleh tim, dari sisi kualitas juga akan dimenangkan oleh tim. Maka dibutuhkan tim itu. Nah, tim ini sengaja ada di dalam manajemen organisasi adalah dalam rangka memperkuat kualitas, memperkuat kuantitas. Kemudian tadi juga di atas dikenal dengan komposisi grup. Ini berkenaan dengan karakteristik anggota tim. Seperti harus dianalisis oleh kita juga berapa usia mereka, berapa pendidikannya, seberapa jauh pengalaman kerjanya. Ini adalah dalam rangka untuk memotret perilaku seseorang, hubungannya satu sama lain dalam sebuah grup. Kita mengenal rolling juga di dalam grup itu dalam rangka untuk saling mengenal. Ada waktu tertentu dalam sebuah grup itu yang harus kemudian dilakukan pemecahan. Tetapi ini debatable juga. Ada orang yang mengatakan adalah profesional ketika seseorang dalam sebuah grup terus-menerus sehingga hasilnya menjadi maksimal. Tapi ada sisi lain dari sisi kemanusiaan bahwa mereka juga harus mengenal grup-grup lain. Makanya kemudian dikenal dengan rolling, dengan varian waktu yang telah ditetapkan oleh masing-masing anggota organisasi. Tetapi rolling juga memiliki kelemahan. Satu, efisiensi berkurang. Karena apa? Harus ada pendidikan dan pelatihan. Pekerjaan pasti lebih lambat. Menyesuaikan dengan lingkungan itu butuh energi yang tidak sedikit. Nah, ini sisi lemah dan sisi baiknya. Namun, apabila Anda seorang pemimpin, maka untuk menyelesaikan problem ini adalah hal-hal yang sangat sederhana, sangat mudah, karena masing-masing orang sesungguhnya bukan hanya dari kata-katanya, dari bahasa tubuhnya juga sudah terbaca, dari sorot matanya juga sudah terbaca. Jadi pemimpin itu harus mampu mengcombine itu. Nah, tujuannya adalah untuk pengembangan organisasi ke depan agar organisasi bisa berjalan secara efektif dan efisien. Bicara tentang individual job dimension, itu yang pertama adalah skill variety, yakni tingkat variasi pekerjaan, tingkat job yang ada di dalam sebuah perusahaan. Sejauh mana suatu pekerjaan membutuhkan aktivitas yang bervariasi sehingga karyawan memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan skill dan pengetahuan yang variatif. Tadi saya menjelaskan tentang rolling. Nah, mana yang paling cocok, mana yang paling produktif, disitulah dia ditetapkan untuk menjabat lebih lama. Kalau memang dia tidak cocok, maka segera dilakukan rolling kembali dan kemudian didata kembali, diwawancari lagi pekerjaan apa sesungguhnya yang paling cocok biar perusahaannya berjalan secara efektif dan efisien. Nah, ini penting karena kadang-kadang seorang pekerja tidak bisa bicara, tetapi sesungguhnya dia punya keahlian. Seorang pemimpin harus mampu membaca tentang anggota organisasi ini. Dia pandai dengan pekerjaan A, tetapi dia diam saja. Dia ahli dalam bidang tertentu, tetapi kemudian tidak terbaca oleh organisasi. Nah, tugas pemimpin itu justru untuk membaca hal-hal tersebut. Nah, varian-varian yang banyak itu kemudian bisa di awal kita sampaikan the right man on the right job, itu kemudian yang akan lebih memaksimalkan hasil. Jadi sebuah organisasi akan sangat maksimal hasilnya bila pemilihan orangnya itu maksimal. Maksudnya keahliannya sesuai dengan pekerjaannya. Dia ditempatkan di tempat yang betul-betul pas dengan keahliannya, dengan skillnya, makanya hasilnya akan maksimal.
Kemudian ada task identity. Nah, identitas pekerjaan. Sejauh mana suatu pekerjaan membutuhkan penyelesaian serangkaian tugas dari awal hingga proses akhir, mulai dari step by step, kemudian langkah-langkahnya sangat-sangat jelas. Ini dibutuhkan juga, tidak hanya sekedar dijelaskan kemudian selesai. Tidak. Jadi identitas pekerjaan ini dibutuhkan untuk proses penyelesaian yang baik sejak proses awal sampai akhir. Kemudian ada task significance. Signifikasi pekerjaan, sejauh mana pekerjaan tersebut memiliki dampak yang substansial terhadap kinerja unit atau organisasinya dalam setiap langkah pekerjaannya. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Ya, ada yang memiliki dampak substansial dalam pekerjaannya, ada juga yang tidak berdampak sama sekali ada. Kemudian ada otonomi pekerjaan. Sejauh mana suatu pekerjaan menyediakan otonomi, kebebasan individualis bagi karyawan untuk mengelola dan menyelesaikan pekerjaannya. Punya ranah mana yang boleh dia melakukan aktivitas yang bebas, maksudnya dia bisa melakukan olah pekerjaan dengan akrobatik kecil. Jadi harus ada pemberitahuan wilayah mana yang memiliki otonomi, wilayah mana yang tidak. Wilayah mana yang bisa mengembangkan skill, wilayah mana yang tidak. Kemudian feedback, ini penting banget, umpan balik, sejauh mana sebuah pekerjaan menyediakan kesempatan dan mekanisme bagi karyawan untuk memperoleh umpan balik mengenai kualitas pekerjaan. Dari kualitas pekerjaannya dia menghasilkan apa? Bisa finansial, bisa non finansial, bisa pujian, bisa jabatan dan lain sebagainya. Jadi feedback itu sangat diharapkan secara individual oleh orang per orang. Makanya ada struktur juga dalam rangka untuk memberikan feedback ini. Feedback dari konsumen, feedback untuk dirinya, feedback untuk organisasi, feedback untuk semua. Nah, kalau pola manajemen organisasi ini bisa berjalan dengan baik, maka organisasi dapat jadi mencerdaskan anggotanya. Yang kedua, organisasi dapat memakmurkan anggotanya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kembangkan teori-teori ini, kemudian perkuat, dan terima kasih atas perhatian dari sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.